Hai, halo Aquarius, kita balik lagi di channel Indri WS. Kali ini aku mau bacain energi keuangan dan karir kamu Aquarius di bulan November 2019. Sun, Moon, Rising, energinya kolektif, jadi bisa resonate, bisa nggak buat kamu. Kalau di sini nggak resonate, kamu bisa cek di video berchart kamu lainnya. Oke, Aquarius, energi yang sedang mempengaruhi kamu di bulan ini. Untuk urusan keuangan kamu, untuk urusan karir kamu, kamu lagi ada di posisi yang gak mau denger yang aneh-aneh, atau kamu gak mau menghadapi alasan yang aneh-aneh. Jadi kamu cuma mau yang realistis buat kamu, apa adanya, iya, enggak. Karena kamu selama ini udah cukup kayak bukan trauma, tapi udah bosen ya denger orang cuma janji-janji atau ya cuma sekedar siap tapi nggak benar-benar dijalanin. Mungkin ada di lingkungan kerja kamu atau di lingkungan bisnis kamu yang seperti itu. Jadi saat ini udah males kamu denger alasan yang banyak atau janji-janji yang nggak bakal bisa kamu lihat buktinya gitu. Jadi kamu mau yang pasti-pasti aja saat ini, karena keadaan kamu sebenarnya nggak buruk amat gitu, tapi di sini memang kamu lagi menghadapi yang namanya beberapa tantangan, dan kamu ambil tantangan itu, kamu hadepin tantangan itu karena di sini ada keyakinan di kamu kalau kamu tuh bisa. Meskipun aku sih ngerasanya meskipun itu tantangannya nggak sederhana yang kamu pikirin, ternyata mungkin lebih butuh proses yang panjang. Nggak seperti yang kamu pikirin prosesnya, tapi di sini kamu yakin. Jadi ada keyakinan yang lebih di kamu untuk si tantangan itu, tantangan yang sedang kamu hadapi sekarang, dan keyakinan kamu ini sangat-sangat positif karena ya tadi kamu sudah memperhitungkan segalanya, dan kamu tahu ini akan membawa kamu ke arah yang lebih baik atau memang ke arah perubahan yang selama ini kamu mau. Di urusan pekerjaanmu, memang kamu harus memutuskan sesuatu atau ada orang lain yang terlibat di pekerjaan kamu yang kamu harus hadapi. Jadi bukan kamu sendiri yang berkontribusi sama pekerjaan kamu juga harus menghadapi pilihan orang lain atau keputusan orang lain, dan di sini kamu sangat harus berkompromi dengan situasi yang ada di kantor kamu, yang ada di bisnis kamu, atau memang mungkin kamu dagang, kamu harus berkompromi juga dengan lingkungan kamu, pasarnya seperti apa. Dan ini aku sih ngelihatnya komprominya cukup luas, nggak cuma antara diri kamu pribadi dan lingkungan yang terdekat kamu, tapi juga luas di situasi apa yang kamu hadapi sekarang. Tapi ini nggak masalah sama kamu, cuma kamu mungkin harus berhati-hati di sini supaya nggak salah langkah atau memang kamu malah menciptakan konflik gitu dengan orang lain yang ada di lingkungan pekerjaan kamu sekarang. Tapi memang aku sih ngerasanya kamu harus cukup bersabar. Mungkin kamu nggak suka sama keputusan orang di pekerjaan kamu ini, tapi pada akhirnya kamu bisa menganalisa, oke, waktunya kamu ini mungkin beradaptasi. Mungkin kamu kalau ada di lingkungan baru, kamu masih butuh waktu beradaptasi dengan orang yang mungkin dengan karakter-karakter yang baru gitu, yang belum pernah kamu temuin. Atau di pekerjaan kamu ini ada cara-cara yang bikin kamu harus belajar lagi gitu, belajar menyesuaikan diri lagi, dimana kamu juga harus mempertahankan apa yang baik buat kamu, apa yang sudah kamu jalankan dan kamu merasa itu baik buat kamu. Dan di sini lingkungan kamu pun bukan berarti semuanya positif. Ada lingkungan yang negatif juga, dan kamu sangat menjaga ini. Penting banget buat kamu aware, penting banget buat kamu tetap waspada sama orang-orang di sekeliling kamu. Pertahankan apa yang menurut kamu benar sesuai SOP-nya, misalnya prosedurnya seperti apa, kamu menjalankan sesuai itu aja gitu dengan keyakinan kamu dan SOP. Ya udah, kamu tinggal lurus aja, pertahanin itu, kompromi dengan lingkungan kamu, kondisinya tetap aman buat kamu, dan memang gak ada kendala yang berarti, cuma cukup berhati-hati aja dengan lingkunganmu dan pikiranmu. Semua keputusan yang kamu ambil di sini ya berdasarkan pemikiran yang realistis kalau aku ngelihatnya.
urusan keuangan kamu, mungkin di sini keuangan kamu di bulan ini bisa jadi teralokasi lebih banyak untuk keluarga kamu atau untuk diri kamu sendiri sebenarnya. Mungkin kalau kamu memang belum berkeluarga, mungkin keluarga besar kamu atau diri kamu sendiri, semuanya. Dan di sini ada sisi-sisi emosional yang mempengaruhi pengeluaran kamu. Kayak kamu gak tega sama orang, atau orang terdekat kamu lagi butuh gitu, jadi akhirnya kamu bantu dia meskipun ya kamu gak banyak-banyak amat gitu loh. Sekarang cash flow kamu juga masih yang belum berlebih gitu, tapi di sini ada sisi emosional yang mempengaruhi keuangan kamu. Tapi di sini kamu bukan tahu resiko, tapi kamu tahu cara memanagenya. Kamu tahu oke nih orang harus gue bantu atau enggak gitu. Kalau memang menurut kamu orang ini masih bisa mengatasinya sendiri gitu, kamu nggak akan bantu gitu. Kamu tetap keep uang kamu untuk diri kamu sendiri gitu. Jadi ada perhitungan-perhitungan yang cukup ketat untuk kamu di sini, dan itu kamu pikirin banget. Dan di sini pada akhirnya kamu melakukan satu perubahan di dalam pengelolaan keuangan kamu, karena bukan kamu takut kekurangan, tapi tiba-tiba kamu nyaman aja sih sebenarnya dengan mengatur seperti itu. Kamu mungkin mempelajari satu hal yang baru, di mana kamu nggak gampang kasihan sama orang, meskipun empatinya kamu tetap ada, tapi kamu bisa menimbang gitu. Di sini kamu belajar sesuatu di mana menimbang empatinya kamu dan logikanya kamu. Apakah kamu saat ini harus membantu orang lain atau enggak? Dan ini ada cara-cara baru yang akhirnya kamu pelajarin di sini dan merubah sisi pengelolaan keuangan kamu saat ini, cash flow-nya kamu, dan mungkin akan berlanjut ke bulan-bulan berikutnya cara pengaturan kamu yang seperti ini. Karena kamu akhirnya nyaman yang kamu tuh nggak rugi sendiri gitu, nggak kekurangan cuma karena ngebantuin orang lain. Mungkin selama ini kamu merasa kamu udah banyak ngebantuin orang lain, tapi diri kamu sendiri nggak terbantu. Pada akhirnya sekarang kamu fokus banget sama keperluan diri kamu sendiri dulu. Kalau ada yang minta bantuan sama kamu, di sini kamu pertimbangkan dulu apakah itu akan jadi prioritas kamu atau enggak, atau ada orang lain yang mungkin bisa membantu si orang itu. Wah, kamu ya tinggalin dulu si orang itu. Pesannya dari universe adalah kamu surrender, ya kamu lebih banyak pasrah saat ini. Apapun yang terjadi di dalam hidup kamu, di dalam urusan keuangan dan pekerjaan kamu, ya kamu yakin aja. Yakin, balik lagi ke hope-nya kamu, harapannya kamu, keyakinan kamu di awal tadi gitu tentang semua yang kamu kerjain, semua yang terjadi dalam hidup kamu, bahwa semua sudah ada yang mengatur. Kayak rezeki itu nggak kemana gitu. Pekerjaan pun kalau sejauh kamu mengikuti semua aturan yang ada akan menghasilkan sesuatu yang baik. Oke, Aquarius, semoga resonate buat kamu. Thank you for watching. See you next time. Bye-bye.